Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Tadi sudah istirahat, sudah jajan belum? Sudah jajan? Jajan apa coba Areta tadi? Jajan apa? Maca. Maca itu apa? Minuman daun itu. Rumput. Emang kenyang kamu jajan itu toh Areta? Oke. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas bisa pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum bisa kita berdoa mulai. Oke, sudah, terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang materi apa itu AI atau kecerdasan artifisial. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi eksplorasi input bermakna dalam sistem kecerdasan artifisial. Jadi kita di sini hari ini akan belajar tentang bagaimana sebuah sistem KA atau kecerdasan artifisial itu bekerja. Bagaimana dia menerima input, bagaimana dia belajar ilmunya, bagaimana kita memberi perintah, dan kita bisa tahu output yang diberikan setelah kita memasukkan inputnya. Oke, sampai di sini mau ada yang ditanyakan dulu untuk materi minggu lalu? PR. Oke, untuk PR-nya nanti setelah pembelajaran bisa dikumpulkan, bisa ya? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan melakukan ice breaking dulu. Ice breakingnya kita akan main interaktif game. Jadi silahkan, nanti akan saya tampilkan sebuah video. Kau bisa ikutin instruksi yang ada di video. Bisa ya? Oke, biar kita belajarnya seger, biar kita belajarnya seneng, bahagia, bergembira. Gitu ya? Oke, sudah siap? Oke, semuanya diikutin. Throw. Tuh. Lempar. Oke, selanjutnya. Tarik. Oke, selanjutnya putar. Oke, selanjutnya terakhir. Ya, pukul. Ya, tepuk tangan. Oke, sudah ya. Oke, sudah seneng, sudah segar. Lucu ya? Lucu kayak siapa? Kayak Pak Iko tuh ya, bener. Oke, sebelum kita memasuki mata pelajaran kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, kita akan lihat tujuan pembelajaran hari ini. Oke, silakan siapa yang mau baca? Oke, silakan Dava dibaca tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menyusun dan memberikan input bermakna ke dalam simulasi sistem KA sederhana. Misalnya permainan kartu, perintah atau role play. Serta menuliskan secara sistematis. Oke, terima kasih Dava. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita akan belajar menyusun dan memberikan input ke dalam KA atau AI agar kita bisa tahu bagaimana input itu mempengaruhi sebuah AI atau mempengaruhi output dari AI. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya punya pertanyaan. Ada yang pernah pakai Google Assistant? Oke, Areta pernah pakai. Gimana kamu cara
mengaktifkan Google Assistant? Biasanya cuma mencet yang di bawah harga terus kayak gini muncul suara. Oke, jadi Google Assistant itu yang pernah kalian pakai, dia itu kan kita memberikan perintah suara agar Google bisa menangkap apa yang kita mau. Biasanya pakai apa kalau suara mengaktifkannya? Oke Google itu loh. Iya toh? Ya. Kalau kita ingin mengaktifkan Google Assistant, kita hanya tinggal bilang oke Google. Kemudian kalian bisa menyebutkan apa yang ingin kalian cari di internet. Contoh misalkan, Arita kemarin mau cari apa di Google? Lupa. Oke, anggap saja kita contoh. Saya ingin mencari cara belajar efektif. Sudah, gak usah berantem. Oke, jadi di dalam sebuah Google Assistant itu, ketika kita ingin mencari sesuatu, kita tinggal bilang saja, oke Google, tolong carikan cara belajar efektif. Dia akan otomatis masuk ke browser dan memunculkan apa yang ingin kalian cari. Kira-kira kalau suaranya saya kayak gini, oke Google, bagaimana cara belajar efektif? Kira-kira Google bisa baca nggak? Nggak bisa, karena apa? Tidak jelas. Itu salah satu contoh bagaimana Google Assistant itu menerima input. Ketika input yang kita berikan itu jelas, otomatis apa yang diterima oleh Google dan ditampilkan atau outputnya itu juga jelas. Bisa dipahami? Bisa. Oke, itu contoh atau stimulus. Tolong Selo sama Dava bisa diperhatikan atau tidak? Punya masalah apa coba? Apa? Coba diperhatikan dulu. Kalau memang kenapa? Kamu kenapa? Ngantuk? Tidak toh? Nah, silakan diperhatikan. Duduk, diam, anteng, diperhatikan. Kalau memang tidak mudeng, angkat tangan, bilang gitu ya. Oke, bagus. Selanjutnya, saya akan memberikan sebuah video. Bagaimana sebuah input itu berpengaruh ke dalam sebuah AI atau sebuah sistem yang sudah dirancang dan diberikan perintah atau sudah di learning. Bisa ya? Oke, di sini sekilas ada gambar apa? Ada gambar orang dan robot apa ini? Optimus Prime. Oke, silakan diperhatikan videonya. Hey Optimus Prime. Transform. Hey Grimlock. Yes, we go. Transform. Hey Megatron. What's wrong? Transform. That's so sick. Oke. Dalam video ini ada berapa robot tadi? 3. Oke, 3. Ini sebenarnya bukan robot, ini sebenarnya mainan, toys. Jadi ini adalah mainan transformer yang bisa mendeteksi sebuah suara. Suara itu diterima untuk menerima perintah. Tadi ada apa saja yang kalian dengar perintahnya coba? Berubah, transform. Dalam ketika si orang ini, anggap saja ini namanya Budi. Ketika Budi ini memerintahkan transform, si robot-robot ini dia akan berubah. Sekarang pertanyaan saya, kenapa ketika dia bilang Hai Megatron, transform, kenapa yang berubah hanya Megatronnya? Padahal perintah transformnya sama semua tadi kan? Ya enggak? Oke, karena namanya beda.
Kenapa si robot-robot ini bisa tahu, bisa mendeteksi, oh ternyata saya yang disuruh, oh ternyata saya yang disuruh. Gitu gimana caranya kira-kira? Sudah dirancang betul, sudah diberi perintah, mereka itu sudah dikasih ilmu, sudah dikasih sebuah perintah. Jadi perintahnya tuh kayak gini. Misalkan ketika kamu kan sekarang bahasa sehari-hari apa? Contohnya, kamu bahasa sehari-hari apa? Bahasa Jawa? Bahasa Indonesia? Ya toh? Ya enggak? Ketika ada orang ketemu kamu ngomong bahasa Mandarin, dia ngomong bahasa Mandarin, kira-kira kamu paham enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena kamu tidak mempelajari bahasa Mandarin. Kalau kamu mempelajari bahasa Mandarin, kira-kira paham enggak? Paham. Sama. Setiap AI itu dia sudah dia sudah belajar dulu. Jadi AI itu perlu belajar sebelum dia menerima perintah. Jadi AI itu nggak pinter sendiri. AI itu nggak bisa mikir sendiri. AI itu harus dikasih ilmu, harus dikasih perintah agar dia mau berjalan. Contoh, ketika Optimus Prime ini tadi bilang, si Budi tadi bilang, hey Optimus Prime, dia langsung nyaut kan? Ya. Karena dia punya perintah, dia punya ilmu, dia mempelajari bahwa dirinya adalah Optimus Prime. Mungkin nggak kalau misalkan yang tengah tadi namanya siapa? Grimlock. Mungkin nggak bentuknya Grimlock, tapi settingnya perintahnya dia adalah Optimus Prime. Jadi ketika Budi ini bilang Optimus Prime, yang nyaut adalah si Grimlock. Mungkin nggak? Mungkin lah. Karena yang kita kasih ke Grimlock adalah Optimus Prime. Paham ya? Oke. Selanjutnya kita akan melaksanakan sebuah diskusi. Oke, dalam diskusi hari ini saya akan menyediakan LKPD. Silahkan kalian bisa membagi kelompok, satu kelompok 5 sampai 6 orang, gitu ya. Oke. Silahkan kamu bagi menjadi beberapa kelompok, akan saya bagi LKPD-nya. Oke, sudah ya. Oke, di dalam LKPD saya akan jabarkan satu persatu. Di situ ada mata pelajaran coding KA. Kelas berapa kamu? Kelas 7B. Topiknya adalah input bermakna dan sistem KK. Di situ ada identitas kelompok. Silakan nama kelompoknya bisa kamu tulis anggota-anggotanya saja, gitu ya. Oke, misi kalian adalah kalian harus menuliskan sebuah misi. Misinya apa? Jadi, misinya adalah kalian mengarahkan sebuah robot untuk mengambil penghapus dan menaruh di meja lagi. Jadi, aturan mainnya adalah kamu akan membuat sebuah input ke dalam sebuah robot dari meja sini. Jadi dari jalan dari situ sampai ke sini, ambil penghapus dan taruh ke meja guru. Paham? Paham nggak? Siapa yang nggak paham angkat tangan? Oke, bagus. Semuanya sudah paham tentang tugasnya masing-masing. Setiap kelompok wajib memilih satu role play untuk menjadi sebuah robot. Kesepakatannya, robotnya hanya tahu perintah-perintah ini. Jadi jadi robot itu hanya paham perintah ini, maju satu langkah, mundur satu langkah, dan seterusnya. Robot hanya paham ini. Paham ya? Karena yang kalian pelajari hanya ini saja, robotnya hanya belajar ini saja. Bisa dipahami? Bisa. Oke, saya akan contohkan dulu. Oke, saya minta salah satu. Siapa? Dava mau? Silakan maju Dava. Oke, Dava silakan berdiri di sini. Saya akan contohkan. Dava ini adalah robot yang sudah dirancang, sudah belajar tentang langkah-langkah atau gerak-gerakan. Jadi si Dava ini sudah saya latih dengan gerakan-gerakan ini. Sudah saya program, tik tak program. Oke. Dava, kamu hanya paham perintah maju satu langkah, mundur satu langkah, belok kanan, belok kiri, ambil spidol, ambil penghapus, letakkan spidol, letakkan penghapus, tulis huruf A. Paham? Kalau saya bilang lompat, kamu mau lompat apa enggak? Lompat. Ya enggak toh ya. Kenapa,
Pak? Ya kan kamu dilatih hanya ini toh. Nggak ada lompat nggak di situ? Enggak. Nggak ada. Kalau saya bilang lompat, kamu berarti nggak boleh lompat. Kamu nggak bisa ngerti bahasa saya. Ya. Paham ya? Ya. Paham yang lain? Kenapa Dava kalau saya bilang lompat dia nggak bereaksi? Karena enggak di belajar. Karena tidak dilatih untuk melompat. Sama kayak kamu ketika motormu mbok kira-kira mbok undur-undur ke digas-gas bisa mundur nggak? Bisa nggak? Nggak bisa karena motor itu nggak dirancang untuk bisa mundur dengan gas. Mundur dipakai kaki. Gitu ya. Oke, perhatikan. Syarat untuk mengaktifkan robot, bilang namanya. Halo Dava. Halo. Bisa nggak bilang halo? Dava bilang nggak bisa halo? Nggak bisa karena dia nggak punya perintah dia hanya dilatih untuk bergerak saja. Halo Dava hanya untuk mengaktifkan saja. Oke, halo Dava. Maju 1 langkah. Oke. Mundur 1 langkah. Lompat. Oke, bisa ya? Bisa dipahami? Oke, terima kasih Dava. Tepuk tangan dulu buat Dava. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Penghapusnya ada di sini. Jadi robotnya harus berjalan dari tempat duduknya sampai dia bisa ngambil di sini dan meletakkan penghapusnya di sini. Paham? Jadi di dalam inputnya itu kan ada beberapa toh. Ya enggak? Di tabel instruksi di LKPD-mu ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tidak muat kamu bisa tulis belakangnya saja. Instruksinya apa? Perintah 1, tabel 1, kartunya apa? Perinstruksinya apa? Hasilnya apa? Gitu ya? Bisa? Oke, silakan dikerjakan. Oke, silakan untuk menghitung jaraknya. Kamu bisa praktekkan robotmu. Jangan sampai kamu ngasih perintah ternyata robotnya tidak sampai. Kenapa kamu mundur? Penghapusnya harus ditaruh di mana tadi? Nah. Apa? Ambil apa? Iya. Iya. Ya perintahnya kan cuma 1 dulu, 1 berhenti, 1 berhenti. Belok kiri. Ambil penghapus. Hadap kiri. Maju. Menuju guru. Permen. Penghapus. Apanya? Ya tambah lagi 1 langkah lagi. Di belakang. Belok kiri. Kiri. Maju 1 langkah. Penghapusnya mau bawa kemana? Yang kasih perintah Dava siapa ini? Ambil. Kan penghapusnya ditaruh di depan sini. Oke, perhatikan semuanya. Sudah selesai semuanya? Oke, kalau sudah, sekarang setiap kelompok presentasi maju ke depan. Oke, untuk kelompok pertama, kelompoknya Areta. Oke, silakan kelompoknya Areta semuanya maju ke depan. Sini tengah sini toh.
Sini, agak ke tengah lagi. Oke, kalau ada kelompok yang sedang presentasi, silahkan yang lain bisa Oke, silakan perkenalkan anggota kelompoknya dan tujuan presentasinya maju ke depan untuk apa. Oke, silahkan dibuka dulu. Perkenalkan, nama saya Areta Sukma Zafira dan teman-teman saya. Oke. Oke, tujuan presentasi kelompok saya maju ke depan adalah untuk mempraktekkan cara robot berjalan. Cara menginstruksikan robot. Oke, bagus. Untuk kelompoknya Areta yang jadi robot siapa? Oke, Krisda. Oke, Krisda, silakan berdiri dari sana. Yang memberikan perintah siapa? Siapa? Areta. Oke, semua perhatikan. Robot Krisda ini sudah dilatih dengan beberapa perintah yang dibuat. Kemudian Areta dan kelompoknya memberikan perintah ke Krisda untuk melangkah maju ke depan, mengambil penghapus dan meletakkan penghapus di meja guru. Bisa ya? Oke, silakan. Instruksinya Areta. Halo Krisda. Oke, halo Krisda untuk menyalakan. Maju 1 langkah. Robot gak boleh senyum ya. Maju 1 langkah. Maju 1 langkah. Maju 1 langkah. Terus? Maju 1 langkah. Saya juga. Belok kanan. Maju 1 langkah. Maju 1 langkah. Belok kiri. Belok kiri. Maju 1 langkah. Maju 1 langkah. Maju 1 langkah. Belok kiri. Tadi perintahnya belok apa? Belok kanan, belok kanan, belok kanan. Berarti kalau si Areta belok kiri, berarti kamu juga harus belok kiri. Oke, sampai di sini perhatikan dulu. Jadi Areta ini tadi salah memberikan ternyata robotnya juga salah. Dari situ kita bisa tahu kalau instruksinya tidak jelas, otomatis outputnya juga jadi nggak jelas. Coba Areta kita praktekkan, kita coba. Areta coba tutup mulutnya, kamu bisik-bisik pelan aja ngasih perintahnya. Dia bisa dengar apa enggak? Bisa dengar nggak, Krisda? Itu adalah bagaimana input bekerja. Kalau inputnya jelas, outputnya juga jelas. Oke, dilanjutkan coba. Maju 1 langkah. Belok kanan. Maju 1 langkah. Letakkan penghapus. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Areta. Bisa kasih tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Oke, selanjutnya kelompoknya Arya. Oke, terima kasih semua sudah melaksanakan presentasi dengan bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelas 7B. Oke, jadi hari ini kalian sudah mencoba belajar membuat sebuah instruksi apa membuat sebuah input. Sudah, perhatikan dulu. Membuat input ke dalam sebuah robot. Dan bagaimana input itu bermakna atau sangat berpengaruh ke dalam sebuah proses dan output dalam sebuah robot yang sudah kita latih. Oke, perhatikan. Selanjutnya akan ada assessment.
Oke, ini untuk penilaian kalian untuk penilaian kalian sebagai tolok ukur sejauh mana kalian memahami materi kita hari ini. Oke, silakan setelah ini bisa dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan dulu. Ya. Dinamai dulu. Ya. Wes ini Mas Dol. Dapat air putih. Jangan. Cepat anak-anak, kumpulkan anak-anak. Sudah aku. Permainnya satu-satu itu ya. Ya, satu-satu beli. Nih, Ini matematika. Oke, silakan bisa duduk di tempat duduknya masing-masing. Oke, sudah? Yang sudah duduk. Sekarang jam berapa, Pak? 9.31. Oke, semuanya bisa perhatikan lagi ke depan ya. Oke, untuk kegiatan penutup kita hari ini, kita akan merefleksi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, perhatikan ke depan. Yang pertama, peserta didik menyadari bahwa sistem KA termasuk robot atau asisten digital tidak akan bisa berjalan tanpa input yang jelas dan bermakna. Jadi sebuah robot itu atau AI itu harus dilatih agar dia bisa menerima perintah. Tadi seperti, misalkan tadi perintahnya tak ganti pakai bahasa Mandarin misalkan. Kira-kira tadi Krisda bisa jalan apa enggak? Enggak bisa jalan karena dia tidak dilatih dengan bahasa Mandarin. Oke, yang kedua, peserta didik menemukan bahwa urutan langkah sangat berpengaruh tadi. Urutan langkah itu sangat berpengaruh. Kalau misalkan Krisda tadi, tak kasih contoh Krisda terus, yang lucu Krisda soalnya. Yang Krisda tadi, saya misalkan tadi tak suruh dia maju satu langkah, baru satu langkah, langsung tak suruh ngambil penghapus. Apakah bisa keambil penghapusnya? Tidak. Makanya urutan itu harus benar, urutan perintah harus benar. Seperti di materi sebelumnya ada algoritma, urutan langkah-langkah penyelesaian sebuah permasalahan. Oke, yang terakhir, peserta didik memahami bahwa AI tidak langsung pintar. Tadi, AI perlu belajar, AI perlu dilatih untuk bisa menerima sebuah perintah. AI itu enggak pintar, tapi kita latih agar dia bisa menerima perintah-perintah yang kita buat. Bisa dipahami? Oke, untuk penguatan kita hari ini. Penguatan untuk apa? Biar kuat materinya yang kamu terima hari ini. Oke, AI atau KA hanya bisa bekerja jika ada input bermakna dari manusia. Kalau tidak ada input, tidak ada perintah, AI tidak akan berjalan. Pada kasus hari ini kita pakai robot manusia. Yang kedua, urutan instruksi sangat menentukan hasil tadi seperti saat refleksi. Kesalahan atau kelalaian input akan membuat sistem tidak berjalan sesuai tujuan tadi. Saat Areta bilang, apakah kerja bisa berjalan? Tidak, karena inputnya tidak jelas. Yang keempat, AI tidak langsung pintar. Tadi sudah. Coding pada dasarnya adalah menyusun instruksi. Jadi coding itu adalah urutan langkah-langkah untuk penyelesaian masalah, algoritma. Itu salah satu materi dalam berpikir komputasional. Kemudian yang terakhir, aktivitas unplug membantu kita memahami konsep dasar. Meskipun kita hari ini tidak pakai perangkat apapun, tidak pakai komputer, tidak pakai HP, tidak pakai Arduino, tapi kalian bisa memahami apa itu input, apa itu instruksi, apa itu AI, dan bagaimana input itu berpengaruh ke dalam proses dan output dalam sebuah AI, ya toh? Oke. Selanjutnya yang terakhir, kita akan masuk kesimpulan. Kesimpulan kita hari ini, KA bekerja sesuai input yang diterima. Yang kedua, instruksi yang runtut, jelas dan bermakna akan membuat sistem berjalan sesuai tujuan. Yang ketiga, AI perlu dilatih dengan contoh-contoh agar dapat memahami input baru dan memberikan output yang benar.
Yang terakhir, melalui simulasi unplug, peserta didik belajar bahwa coding atau menyusun instruksi yang bisa dimengerti sistem. Oke, itu untuk materi hari ini. Hari ini kalian sudah melaksanakan diskusi, melakukan percobaan, melakukan eksplorasi, mengerjakan LKPD, melaksanakan asesmen sumatif. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Oke, untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi kita akan praktek menggunakan komputer. Oke, seneng toh pakai komputer toh? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan nilai pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini jempol ke atas apa jempol ke bawah? Tenangnya jempol ke atas. LKPD-nya tadi silahkan bisa dikumpulkan dulu. Ijazah ke TU ya. Oke, perhatikan dulu. Sudah? Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya ucapkan terima kasih. Berisik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, silahkan bisa ketua kelas pimpin doa. Oke, silakan ketua kelas bisa pimpin doa. Saya nyiapin. Berdoa. Ulangi dulu, duduk dulu. Saya nyiapin. Ya, duduk dulu. Oke, silakan Arya bisa pimpin doa. Doa dulu monggo. Mari akan kawan sebelum kita pulang kita sudah berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.